Dosa apa yang membuatnya sampai seperti ini? Nauzubillahi min dzalik. Di tengah desa yang sunyi, di balik tembok tinggi pesantren yang selalu dipenuhi suara lantunan ayat suci, tersembunyi sebuah rahasia gelap yang tak terbayangkan. Kiai Mahfuz, sosok yang selama ini dianggap sebagai ulama suci, ternyata menyimpan nafsu iblis dalam dirinya. Wajahnya yang teduh, senyumannya yang lembut, serta tutur katanya yang penuh hikmah telah membutakan masyarakat dari kebusukan yang ia sembunyikan. Di dalam pesantren yang ia pimpin, bukan hanya ilmu agama yang diajarkan, tetapi juga dosa yang diam-diam ia tanamkan di tubuh para santriwati yang tak berdaya. Malam-malam tertentu, setelah seluruh santri terlelap dalam tidur mereka, Kiai Mahfuz akan memanggil salah satu santriwatinya ke ruang khusus di belakang masjid pesantren. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lampu minyak yang temaram. Aroma dupa menguar di udara, menciptakan suasana yang seolah-olah sakral. Namun bagi gadis yang dipanggil, tempat itu adalah neraka. "Ini bagian dari pelajaranmu," ucapnya lembut sambil menutup pintu. Dengan tangan yang terlihat penuh kasih sayang, ia menyentuh kepala gadis itu, membisikkan doa-doa yang seharusnya suci, namun kini terdengar seperti mantra kutukan. Gadis itu gemetar, ingin berteriak, ingin lari, tapi lututnya terasa lemas. "Jangan takut, nak, ini adalah cara Tuhan mengujimu," bisik Kiai Mahfuz sambil menatapnya tajam. Mata itu bukan mata seorang guru yang penuh kebijaksanaan, melainkan mata pemangsa yang siap menerkam mangsanya. Tangannya mulai menjalar, mengusap lengan gadis itu perlahan. Sang santriwati menahan nafas, jantungnya berdegup kencang, tangannya mengepal kuat di pangkuannya. Ia ingin menolak, tetapi siapa yang berani melawan seorang kiai besar yang dihormati seluruh desa? Air matanya menetes saat Kiai Mahfuz semakin mendekat, merapatkan tubuhnya. "Kau harus percaya padaku," ucapnya dengan suara yang bergetar penuh nafsu. Gadis itu menggeleng lemah, tetapi tangannya yang kuat menahannya. Ia bukan hanya seorang guru agama, tetapi juga penguasa di tempat ini. Tak ada yang bisa melawan perintahnya. Tak ada yang akan percaya jika gadis itu mengadu. Dan ia tahu, esok pagi, ia tetap harus tersenyum dan menyebut namanya dalam doa bersama, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Kejadian itu tidak hanya terjadi sekali. Malam demi malam, giliran para santriwati lain datang. Beberapa mencoba melawan, beberapa hanya bisa pasrah. Mereka masih terlalu muda untuk memahami bahwa yang mereka alami adalah sebuah kejahatan, bukan sekadar ujian keimanan seperti yang dikatakan oleh kiai mereka. Suara tangisan mereka yang tertahan bercampur dengan bisikan lembut Kiai Mahfuz, yang dengan tenang membenarkan perbuatannya sendiri. "Ini tanda kasih sayang," katanya, sambil menghapus air mata dari pipi gadis yang baru saja ia cemari. Siang harinya, Kiai Mahfuz tetap tampil seperti biasa, penuh wibawa, memberikan ceramah tentang kesucian dan ketakwaan. Para santri menundukkan kepala, menyimak setiap kata yang keluar dari bibirnya. Tak ada yang curiga, para korban hanya bisa menatap tanah, menggigit bibir mereka sendiri, menahan kengerian yang tak bisa mereka ungkapkan. Mereka ingin berbicara, ingin berteriak, tetapi kepada siapa? Di mata masyarakat, Kiai Mahfuz adalah orang suci, pembimbing menuju surga. Namun, semakin lama, beban itu semakin berat. Keheningan mereka bukanlah tanda kepasrahan, melainkan bara yang perlahan menyala. Malam-malam mereka tidak lagi hanya diisi dengan ketakutan, tetapi juga dengan doa-doa penuh dendam. "Tuhan, jika Engkau benar ada, tunjukkan keadilan-Mu. Jika Engkau maha melihat, balaslah perbuatan ini." Suara hati mereka menggema ke langit, dan tanpa mereka sadari, langit telah mencatat segala tangisan yang mereka sembunyikan. Kiai Mahfuz masih berdiri tegap di pesantrennya, merasa tak tersentuh oleh apapun. Ia tidak tahu bahwa setiap langkahnya semakin mendekatkannya pada kejatuhan. Ia tidak tahu bahwa tanah suci yang ia tuju bukanlah tempat pengampunan, tetapi tempat di mana dosa-dosanya akan terungkap dengan cara yang paling mengerikan. Sebab, tak ada doa yang diabaikan oleh Tuhan, terlebih doa dari mereka yang teraniaya. Musim haji telah tiba, dan pesantren menyambutnya dengan gegap gempita. Para santri dan warga desa menggelar syukuran untuk melepas Kiai Mahfuz yang akan berangkat ke tanah suci. Doa-doa dilantunkan, pujian-pujian untuknya mengalir tanpa henti. "Beliau akan menjadi haji mabrur," bisik para jamaah dengan penuh kagum. Di antara kerumunan itu, 4 santriwati yang menjadi korban berdiri dalam diam, tubuh mereka membatu, wajah mereka pucat pasi. Mereka tidak ikut berdoa, tidak ikut mengucap harapan. Dalam hati mereka, hanya ada satu permohonan, jika keadilan Tuhan itu nyata, biarkan ia turun di tanah suci, di rumahnya yang paling suci. Malam sebelum keberangkatan, Kiai Mahfuz tak bisa tidur. Entah mengapa, dadanya terasa berat, pikirannya gelisah. Ia mencoba berdoa, tetapi lidahnya keluh. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan 4 gadis itu muncul dalam pikirannya, bukan sebagai santriwati yang tunduk, melainkan sebagai sosok-sosok yang menatapnya dengan mata kosong, penuh dendam. "Ampuni aku," gumamnya lirih, meski dalam hatinya ia tak pernah benar-benar merasa bersalah. Ia menghela napas, mencoba menepis perasaan aneh itu.
Ini hanya godaan setan, bisiknya meyakinkan diri sendiri. Namun, malam itu, saat ia tertidur, ia bermimpi berada di tengah gurun yang luas. Di kejauhan, 4 sosok berjubah putih berdiri, wajah mereka samar, tetapi suara mereka menggema mengerikan, kau pikir bisa melarikan diri. Setibanya di Makkah, rasa gelisah itu bukannya mereda, justru semakin menghantui. Saat pertama kali menginjakkan kaki di Masjidil Haram, ia merasakan hawa panas yang menyesakkan dada. Langkahnya terasa berat, seakan ada tangan tak kasat mata yang menahannya. Ketika pandangannya jatuh pada Ka'bah, tiba-tiba ia merasa kepalanya berdenyut hebat. Suara-suara itu kembali, lebih jelas dari sebelumnya. Kau pikir rumah Tuhan akan diam? Bisikan itu terdengar begitu dekat di telinganya. Ia menoleh panik, tetapi di sekelilingnya hanya ada ribuan jamaah yang khusyuk berdoa. Ia menggigit bibir, mencoba menenangkan diri. Ini hanya perasaan bersalah, hanya bayangan dosa yang menghantuinya. Aku di tanah suci, Tuhan pasti mengampuni, pikirnya, meski keringat dingin terus mengalir di pelipisnya. Namun, malam-malam di Makkah menjadi siksaan baginya. Tidurnya selalu terganggu oleh mimpi-mimpi yang sama, bayangan gadis-gadis yang ia nodai, suara tangisan yang bergaung di lorong-lorong masjid. Bahkan di siang hari, ia mulai melihat hal-hal yang tak seharusnya ada. Saat berwudu di dekat sumur Zam-Zam, untuk sesaat, bayangannya di air bukan lagi wajahnya sendiri, melainkan sesuatu yang lebih menyerupai makhluk lain, hidungnya memanjang, kulitnya menebal seperti kulit kuda. Ia tersentak mundur, jantungnya berdebar kencang. Ini hanya bayangan, bisiknya pada dirinya sendiri. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar bayangan, ini adalah peringatan, ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Malam ketiga di Makkah, Kiai Mahfudz semakin sulit memejamkan mata. Setiap kali ia tertidur, ia terbangun dengan napas terengah-engah, keringat membasahi tubuhnya. Namun, malam ini berbeda. Dalam mimpinya, ia berada di tengah padang pasir yang luas dan tandus. Angin berhembus kencang, membawa bisikan samar yang terdengar seperti rintihan. Dari kejauhan, ia melihat 4 sosok berjubah putih. Berdiri tanpa wajah, tubuh mereka melayang tanpa menyentuh tanah. Kau pikir bisa melarikan diri? Suara mereka terdengar bergema, semakin dekat, semakin tajam menusuk telinganya. Ia mencoba berlari, tetapi pasir di bawah kakinya seolah menyedotnya ke dalam. Tiba-tiba, dari balik jubah mereka, tangan-tangan kurus merayap, menarik tubuhnya dengan kekuatan yang tak terbendung. Ia menjerit ketakutan, tetapi suaranya tak keluar. Kiai Mahfudz terbangun dengan tubuh bergetar. Dadanya naik turun, mencoba mengatur napas yang tersengal. Lampu kamar hotelnya masih menyala redup, dan suara dengkuran samar jamaah lain terdengar dari ruangan sebelah. Ia mengusap wajahnya, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Tapi saat ia bangkit menuju kamar mandi untuk mencuci wajah, matanya menangkap bayangannya di cermin, dan seketika darahnya membeku. Di sana, di dalam pantulan kaca, wajahnya terlihat berubah. Hidungnya memanjang, kulitnya tampak lebih kasar, seperti bulu kuda yang mulai tumbuh. Ia mundur dengan panik, menggosok matanya berulang kali. Saat ia melihat kembali, bayangan itu sudah menghilang. Hanya ilusi, bisiknya pelan, meski tangannya gemetar tak terkendali. Namun, setelah malam itu, kejadian aneh semakin sering menghantuinya. Saat ia berjalan di sekitar Masjidil Haram, ia merasa ada bayangan yang mengikutinya, meskipun tak ada siapapun di belakangnya. Ketika ia berwudu, air yang ia basuh ke wajahnya terasa seperti darah, mengalir hangat di kulitnya, meski saat ia menunduk, yang terlihat tetap air jernih. Tubuhnya mulai terasa berbeda, langkahnya lebih berat, tenggorokannya kering, dan setiap kali ia berbicara, suaranya terdengar lebih dalam, lebih serak, hampir menyerupai dengusan binatang. Ketakutan mulai merayapi dirinya. Ia ingin percaya bahwa ini hanya perasaan bersalah yang menghantuinya, tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Sesuatu yang perlahan-lahan akan merenggutnya. Hari itu, Kiai Mahfudz memaksakan diri untuk bergabung dengan ribuan jamaah lain dalam ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah. Ia berharap, dengan mencium Hajar Aswad dan berdoa di rumah Tuhan, kegelisahan yang menghantuinya akan sirna. Namun, saat ia mulai berjalan bersama arus manusia, tubuhnya terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang menahannya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti menjejak bara. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, jantungnya berdegup kencang. Lalu, tanpa peringatan, suara itu kembali menggema di kepalanya, rintihan para santriwati yang ia nodai, tangisan mereka yang selama ini ia abaikan. Kau pikir bisa mencuci dosamu di sini? Suara itu terdengar begitu nyata, seperti bisikan yang datang dari setiap jamaah di sekelilingnya. Tubuhnya semakin lemah, pandangannya mulai kabur. Nafasnya tersengal saat rasa panas menjalar ke seluruh tubuhnya, membakar dari dalam. Ia mencoba melafalkan doa, tetapi lidahnya terasa kaku. Tiba-tiba, sesuatu yang mengerikan terjadi.
Ia merasakan rahangnya mulai bergeser, tulangnya berdenyut nyeri, kulitnya terasa menebal. Ia menjerit, namun suara yang keluar bukan lagi suara manusia, melainkan pekikan panjang yang terdengar seperti ringkikan kuda. Orang-orang di sekelilingnya menoleh, sebagian mundur dengan wajah ketakutan. Mereka menyaksikan sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan akal. Wajah Kiai Mahfuz perlahan berubah. Hidungnya memanjang, matanya membesar, kulitnya menggelap dan ditumbuhi bulu. Dari dalam jubah ihramnya, tubuhnya menggeliat seperti daging yang sedang dipahat oleh tangan tak kasat mata. Ia meronta, berusaha melawan perubahan itu, tetapi kekuatan yang tak terlihat terus meremukkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Tawaf berubah menjadi kekacauan. Jamaah berteriak, sebagian berlari menjauh, sementara sebagian lagi tetap terpaku di tempat, terlalu syok untuk bergerak. Kiai Mahfuz terjatuh, tubuhnya menggeliat di lantai marmer yang suci, menendang-nendang dengan kaki yang kini bukan lagi kaki manusia. Mulutnya terbuka, tetapi bukan ayat-ayat suci yang keluar, melainkan erangan binatang yang memilukan. Ia ingin memohon ampun, ingin berteriak meminta pertolongan, tetapi lidahnya telah berubah menjadi sesuatu yang tak bisa lagi mengucapkan doa. Mata-mata ngeri menatapnya, tetapi tak ada yang berani mendekat. Di tengah kepanikan itu, hanya satu hal yang pasti, Kiai Mahfuz tak lagi menjadi manusia. Dosa yang selama ini ia sembunyikan telah menjelma kutukan yang nyata di hadapan rumah Tuhan. Tangisan dan takbir bersahut-sahutan di sekitar Ka'bah. Ratusan pasang mata menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal. Seorang lelaki yang baru saja bertawaf kini tergeletak di lantai marmer dengan tubuh menggeliat kesakitan. Jubah ihramnya robek, memperlihatkan kulit yang kini tertutupi bulu kasar. Hidungnya memanjang seperti moncong kuda, matanya membesar dengan kilatan ketakutan yang liar. Dari tenggorokannya, terdengar ringkikan panjang yang tak mungkin keluar dari mulut manusia. Jamaah yang tadinya khusyuk beribadah kini mundur ketakutan, beberapa menangis, sementara yang lain berlari memanggil petugas keamanan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Terdengar seseorang berteriak, mengira bahwa yang mereka lihat adalah jelmaan iblis. Kiai Mahfuz mencoba berbicara, mencoba mengucapkan istighfar, tetapi lidahnya tak lagi bisa merangkai kata. Ia ingin memohon ampun kepada Tuhan, ingin berteriak agar seseorang menolongnya, tetapi yang keluar hanyalah suara erangan menyedihkan. Ia merangkak dengan kaki yang kini bukan lagi milik manusia, tubuhnya berusaha melawan perubahan mengerikan yang terus berlanjut. Kepalanya terasa seperti dihantam ribuan palu, tulang-tulangnya berdenyut seolah dipaksa berubah bentuk oleh kekuatan tak kasat mata. Jamaah semakin menjauh, membentuk lingkaran besar di sekelilingnya, takut mendekati sosok yang kini lebih mirip makhluk kutukan daripada seorang manusia. Di antara suara gemuruh kepanikan, terdengar bisikan gaib yang hanya bisa didengar oleh Kiai Mahfuz. Di rumah Tuhan, keadilan tak bisa dihindari. Suara itu bergaung dalam kepalanya, membawa ketakutan yang tak terhingga. Tubuhnya menggigil, meronta dalam keputusasaan. Ia menoleh ke atas, memandang Ka'bah dengan mata penuh penyesalan, berharap keajaiban datang dan mengembalikan dirinya seperti semula. Tetapi tak ada yang terjadi. Kutukan ini nyata, dosa yang selama ini ia tutupi dengan ayat-ayat suci kini terbuka di hadapan ribuan saksi. Dari kejauhan, petugas keamanan bergegas mendekat, sementara sebagian jamaah berlutut, berdoa dengan air mata bercucuran. Kiai Mahfuz ingin lari, ingin menghilang dari pandangan semua orang, tetapi kakinya tak bisa lagi melangkah sebagai manusia. Ia telah kehilangan segalanya, kehormatan, kekuasaannya, bahkan wujudnya sendiri. Kini, ia hanyalah makhluk terkutuk di hadapan rumah Tuhan, menjadi bukti nyata bahwa doa orang-orang terzalimi tak pernah dibiarkan menggantung di langit. Petugas keamanan Masjidil Haram akhirnya tiba, tetapi mereka ragu untuk mendekati makhluk yang menggeliat di lantai marmer itu. Beberapa dari mereka mengira ini adalah ulah sihir atau gangguan jin, sementara yang lain hanya bisa berdiri terpaku, beristighfar tanpa henti. Jamaah yang tadinya berlarian kini mulai kembali mendekat, sebagian besar dengan rasa ingin tahu yang bercampur ketakutan. Astagfirullah, apa ini? Bisik seorang lelaki tua, matanya menatap ngeri ke arah sosok yang dulunya seorang manusia, kini meronta seperti binatang yang baru saja dilahirkan ke dunia. Kiai Mahfuz menggapai-gapai, matanya memohon belas kasihan, tetapi tak ada satu pun tangan yang terulur untuk menolongnya. Tidak ada doa yang dipanjatkan untuk keselamatannya. Ia kini adalah aib yang ditolak oleh manusia dan alam sekaligus. Di dalam dirinya, Kiai Mahfuz masih sadar, masih mengerti apa yang sedang terjadi. Ia ingin menjerit, ingin berkata bahwa ia bukan iblis, bukan makhluk gaib, tetapi seorang manusia. Namun, setiap kali ia berusaha berbicara, yang keluar hanyalah ringkikan kuda yang memilukan. Ia memandang ke arah Ka'bah, berharap Tuhan mengampuninya, tetapi tak ada jawaban. Seolah-olah langit telah menutup pintunya untuknya. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan daripada perubahan fisiknya. Ini bukan sekadar hukuman, ini adalah peringatan yang akan dikenang oleh semua orang.
Ia bukan hanya dihukum, tetapi dipermalukan, dijadikan bukti nyata bahwa kejahatan yang ia lakukan tak bisa ditebus dengan doa-doa palsu dan ibadah yang munafik. Orang-orang mulai berbisik, sebagian merekam kejadian itu dengan ponsel mereka, menyebarkan berita yang akan segera menggemparkan dunia. Ini azab Tuhan, kata seseorang. Ini hukuman bagi orang yang berbuat zalim, tambah yang lain. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, tetapi dalam waktu singkat, semua akan mengetahui kisahnya. Sementara itu, tubuh Kiai Mahfuz semakin berubah. Kulitnya mengeras seperti kulit kuda, giginya memanjang, tangannya tak lagi bisa menggenggam. Ia ingin menangis, tetapi air matanya sudah habis. Ia ingin berdoa, tetapi suaranya telah berubah menjadi dengusan liar. Ia kini hanyalah makhluk yang terlupakan, kutukan yang berjalan di antara manusia, dan keadilan yang akhirnya menemukan jalannya. Gema takbir dan istighfar masih menggema di sekitar Ka'bah, tetapi tak satu pun mampu menghentikan kutukan yang telah menimpa Kiai Mahfuz. Tubuhnya kini sepenuhnya berubah, kepala kuda yang mengerikan dengan mata liar yang memancarkan ketakutan. Bulu-bulu kasar menutupi tubuhnya, sementara kakinya yang semakin kokoh menghentak-hentak lantai marmer suci dengan kebingungan. Jamaah berteriak ketakutan, sebagian berlari menjauh, sementara yang lain tetap berdiri dengan wajah pucat pasi. Video dan foto kejadian ini telah tersebar, membuat kepanikan meluas lebih jauh dari sekadar pelataran Masjidil Haram. Dalam hitungan menit, berita tentang seorang jamaah yang berubah menjadi makhluk aneh di depan Ka'bah menjadi perbincangan hangat di berbagai penjuru dunia. Di tengah kekacauan itu, beberapa ulama yang hadir mencoba menenangkan massa. Mereka mengingatkan bahwa di rumah Tuhan, segala sesuatu adalah tanda dan peringatan. Seorang imam Masjidil Haram maju ke depan, mengangkat tangan dengan penuh wibawa. Ini bukan jin, bukan sihir. Ini adalah bukti kebesaran Allah. Suaranya menggema, membuat orang-orang mulai terdiam. Namun, Kiai Mahfuz yang masih memiliki kesadaran dalam tubuh barunya justru semakin tenggelam dalam keputusasaan. Ia ingin menjerit, ingin berlari meninggalkan tempat itu, tetapi tubuhnya tak lagi menurutinya. Ia hanya bisa meronta seperti binatang yang hendak disembelih, sementara suara-suara manusia di sekelilingnya terdengar semakin jauh. Ia tak lagi menjadi bagian dari mereka. Ia telah berubah, dan perubahan itu tak bisa diputar kembali. Sementara itu, di tanah air, pesantren yang dulu dipimpinnya gempar. Berita tentang kejadian di Makkah menyebar dengan cepat, dan wajah Kiai Mahfuz, dalam wujud barunya, muncul di layar-layar televisi serta media sosial. Para santrinya yang pernah menjadi korban hanya bisa memandang layar dengan air mata bercucuran. Allah tidak tidur, bisik salah satu dari mereka, tangannya gemetar menutupi wajahnya yang penuh luka batin. Kini, dunia tahu siapa Kiai Mahfuz sebenarnya. Bukan sebagai seorang ulama yang dihormati, tetapi sebagai seorang pendosa yang dihukum dengan cara yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Kutukan ini bukan hanya kehancuran bagi dirinya, tetapi juga pengingat bagi semua orang bahwa keadilan Tuhan selalu datang, cepat atau lambat. Kiai Mahfuz yang kini terjebak dalam tubuh berkepala kuda terus meronta, tetapi tubuhnya semakin melemah. Kakinya yang kini seperti tungkai hewan gemetar, bulu-bulu kasar di tubuhnya basah oleh keringat dingin. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun dalam keputusasaan. Di sekelilingnya, jamaah mulai berani mendekat kembali, namun bukan untuk menolong, melainkan untuk melihat keajaiban mengerikan yang terjadi di hadapan mereka. Beberapa mengabadikan momen itu, sementara yang lain hanya bisa beristighfar dengan wajah pucat. Tak ada belas kasihan bagi Kiai Mahfuz. Bagi mereka, ini adalah hukuman Tuhan, dan tak seorang pun bisa menentang keadilannya. Di tengah kepanikannya, Kiai Mahfuz merasa pandangannya mulai gelap. Suara-suara di sekelilingnya semakin menjauh, berganti dengan dengungan nyaring yang menghantam gendang telinganya. Dalam kesadaran yang memudar, ia melihat sesuatu, 4 sosok berjubah putih berdiri di kejauhan, sama seperti yang muncul dalam mimpinya. Kali ini, wajah mereka terlihat jelas, keempatnya adalah santriwati yang pernah ia nodai, memandangnya tanpa ekspresi. Sudah waktunya, salah satu dari mereka berbisik, suaranya menggema di kepalanya. Kiai Mahfuz ingin menangis, ingin berteriak, tetapi lidahnya tak lagi bisa berucap. Tubuhnya terhuyung, lututnya jatuh menghantam lantai marmer yang dingin. Perlahan, napasnya melemah. Dalam detik-detik terakhirnya, ia menyadari satu hal yang paling menakutkan, Tuhan memang tak pernah lupa. Saat tubuhnya akhirnya diam tak bergerak, keheningan menyelimuti Masjidil Haram. Tak ada yang berani menyentuhnya, tak ada yang mencoba menolong. Para petugas perlahan mendekat, memastikan bahwa makhluk itu, atau apapun dia sebelumnya, telah tiada. Seorang ulama memejamkan mata, menghela napas panjang. Semoga Allah mengampuni dosanya, katanya pelan, meski sebagian besar jamaah tahu bahwa pengampunan mungkin bukan untuknya. Di tanah air, berita tentang kematiannya tersebar cepat. Namun, tak ada yang berkabung. Tak ada yang meratap kehilangan. Namanya akan dikenang, bukan sebagai seorang ulama, tetapi sebagai lelaki yang dihukum oleh Tuhan di tempat yang paling suci.
Jenazah Kiai Mahfuz tak pernah dibawa pulang ke tanah air. Otoritas setempat mengurusnya dengan penuh kebingungan, mereka tak pernah menghadapi kejadian seperti ini sebelumnya. Tak ada keluarga yang datang menuntut, tak ada kerabat yang menangisi kepergiannya. Setelah berhari-hari tanpa klaim, ia akhirnya dikuburkan di tanah asing, tanpa nisan, tanpa doa yang mengiringi. Namanya perlahan-lahan menghilang dari percakapan publik. Pesantrennya yang dulu dipenuhi santri mulai sepi, sebagian besar murid memilih pergi, dan yang tersisa hanya sisa-sisa kejayaan seorang lelaki yang mengira bisa lari dari dosa. Di tanah air, kitab-kitab yang pernah ditulisnya diturunkan dari rak, fotonya diturunkan dari dinding masjid, dan namanya menjadi bisikan tabu yang tak boleh lagi disebut. Para santriwati yang menjadi korban akhirnya menemukan ketenangan mereka. Meskipun luka yang ditinggalkan tak akan pernah benar-benar sembuh, mereka tahu bahwa keadilan telah ditegakkan dengan cara yang tak pernah mereka duga. Salah satu dari mereka menatap langit malam, mengingat malam-malam penuh ketakutan yang dulu mereka jalani. Kini, bayangan Kiai Mahfuz tak lagi menghantui mereka. Mereka tak perlu menunggu pengadilan manusia yang seringkali berpihak pada mereka yang berkuasa, karena pengadilan Tuhan telah turun dengan cara yang lebih dahsyat dari yang bisa mereka bayangkan. Tahun-tahun berlalu, dan kisah tentang Kiai Mahfuz menjadi legenda yang diceritakan dengan berbisik. Di pesantren, di perkampungan, di ceramah-ceramah para ulama, namanya disebut bukan sebagai sosok teladan, tetapi sebagai pelajaran bagi mereka yang berani mengkhianati amanah Tuhan. Jangan ulangi dosa yang sama, atau kau akan bernasib seperti dia, begitu kata mereka. Namun, tak ada yang tahu pasti di mana makamnya, tak ada yang bisa menziarahinya. Ia bukan lagi bagian dari dunia yang mengingat, melainkan menjadi bayangan yang terlupakan. Begitulah akhirnya, seorang lelaki yang dulu begitu berkuasa, kini hanya menjadi kisah yang ditelan waktu, nama yang dihapus dari sejarah, selamanya.